Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sekalian nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Kemudian salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan menyebutkan tata cara salat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan pekan lalu kita telah sampai pada membaca surah Al-Fatihah. Akan tetapi kita mundur sedikit pada membaca atau pada bagian membaca doa istiftah atau yang kita kenal biasa dengan doa iftitah. Ya, di sini dijelaskan ya membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah di dalam solat. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum membaca surah Al-Fatihah, ya Nabi itu membaca doa istiftah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunayyah qabla an yaqra'a Fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah madza taqul qala aqulu hakadha wa kadza. Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika takbir untuk salat, ya maka beliau diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Maka kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku melihat diammu antara takbiratul ihram dan juga membaca Al-Fatihah. Apa yang kau ucapkan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku berdoa ini dan itu, yaitu berdoa, yaitu Nabi SAW membaca doa iftitah. Dan juga di sini disebutkan sangat banyak bacaan-bacaan iftitah atau istiftah yang tertulis di sini. Akan tetapi kita hanya disuruh memilih salah satu di antara sekian banyak doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya istiftah atau doa iftitah ini adalah merupakan sunnah, sunnah daripada solat. Jadi jika kita meninggalkannya atau kita tidak mengerjakannya, maka solat kita tetap sah dan juga solat kita tidak batal. Adapun bacaan-bacaan daripada iftitah, yang pertama itu yang mungkin kita dapat di sehari-hari, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya, dan juga yang lain, ada juga yang redaksinya panjang, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, ya, dan yang lain seterusnya. Ada juga yang
redaksinya pendek seperti subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, ya. Dan ini dianjurkan untuk imam, ya, dianjurkan untuk imam. Jadi para imam jika ingin membaca surah iftitah atau doa istiftah, maka dianjurkan untuk membaca yang pendek agar memudahkan para makmum yang berada di belakangnya. Kemudian ada juga yang datang dari Nabi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin, ya, dan yang lain seterusnya. Di sini disebutkan ada 12, ya. Jadi kita sekalian terserah mau memilih yang mana yang mudah bagi kita sekalian. Kemudian setelah kita membaca doa istiftah atau doa iftitah, maka disunnahkan bagi kita sekalian untuk membaca ta'awud, ya, yang kita kenal sebagaimana kita ketahui bahwasanya bacaan ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, walaupun di sini juga terdapat banyak redaksi daripada bacaan-bacaan daripada ta'awud. Ada juga disebutkan di sini a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ada juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi, dan yang lain seterusnya. Ya, tergantung yang mana memudahkan bagi kita sekalian dalam membaca ta'awud. Kemudian setelah kita membaca doa istiftah, ya, kemudian disambung dengan membaca ta'awud, kemudian selanjutnya kita sampai pada membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan ini Al-Fatihah ini merupakan rukun daripada solat, ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya rukun solat adalah sesuatu yang wajib berada di dalam suatu ibadah, ya, dan ini adalah Al-Fatihah merupakan rukun daripada solat, ya. Jadi apabila Al-Fatihah daripada seseorang yang melaksanakan solat akan tetapi dia tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah atau solatnya batal. Di sini dikatakan bahwasanya membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun yang wajib dikerjakan bagi imam dan juga orang yang munfarid atau orang yang sholat sendiri. Jadi bagaimana ketika di sini disebutkan untuk imam dan juga munfarid saja. Jadi bagaimana untuk, ya, yang makmum, ya, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Apakah makmum juga wajib untuk membaca Al-Fatihah ataukah dia mengikut kepada imam? Di sini disebutkan bahwasanya hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum, ya, di sini ketika terdapat pada sholat sirriyah, ya, atau sholat yang suaranya itu dilirihkan, ya, maka hendaknya bagi makmum itu untuk membaca Al-Fatihah tersendiri, ya. Beda halnya dengan sholat jahriyah, di mana sholat jahriyah tersebut sholat di mana suara dikeraskan seperti sholat subuh, maghrib, dan juga sholat isya. Di situ makmum tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah karena dia mengikut kepada imam yang yang membaca surah Al-Fatihah. Kemudian di sini juga ada pendapat para ulama, ya, bahwasanya mereka berpendapat dalam akan hal ini bahwasanya hukum daripada makmum membaca Al-Fatihah, ya, di sini disebutkan bahwasanya daripada ulama Hanafiyah menyebutkan bahwasanya makmum itu tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah baik sholat jahriyah maupun sirriyah, ya, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Jadi menurut ulama Hanafiyah, semua sholat entah dia masuk dalam sholat jahriyah, ya, ataupun sholat sirriyah, maka makmum itu tidak diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Beda halnya dengan Malikiyah, ya. Di sini Malikiyah agak keras dalam menyikapi hal ini, ya. Daripada pendapat Malikiyah mengatakan bahwasanya tidak pantas, ya, tidak pantas seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah tersendiri di belakang imam, ya, walaupun itu di dalam keadaan sholat sirriyah maupun jahriyah, ya. Dan dia mengatakan di sini bahwasanya orang yang membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya, sedangkan dia bermakmum di belakang imam tersebut, maka
dia telah berlaku buruk, ya, walaupun pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua ini sama, akan tetapi yang pendapat kedua ini lebih keras. Dan juga yang selanjutnya, pendapat yang selanjutnya yaitu Hanabilah, ya. Hanabilah mengatakan bahwasanya membaca Al-Fatihah atau makmum yang membaca Al-Fatihah, ya, hukumnya mustahab, ya, jika ada kesempatan, ya, jika imam tidak mengeraskan suaranya, ya, atau mungkin ada kesempatan di dalam sholat, boleh makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan juga pendapat Syafi'iyah juga sama dengan Hanabilah, ya, jika dia ingin membaca surah Al-Fatihah, maka hendaknya dia tidak mengganggu imam, karena kewajiban bagi makmum dia harus mendengarkan imam untuk membaca Al-Quran, dan dia tidak membaca Al-Fatihah yang tersendiri, ya. Dan juga di sini daripada ulama Syafi'iyah juga menyebutkan hukum yang lain, ya, hukum untuk imam, ya, hukum untuk imam, bahwasanya sesuatu yang mustahab, ya, jika ada imam ketika dia memimpin sholat, kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia memberikan waktu sejenak, ya, memberikan waktu sejenak untuk para makmumnya untuk membaca surah Al-Fatihah, ya. Dan ini pendapat Syafi'iyah bahwasanya hukum ini adalah mustahab, ya. Jadi biasa kita dapatkan di masjid-masjid, kita dapatkan imam setelah membaca surah Al-Fatihah, imam tersebut diam beberapa detik atau beberapa saat untuk memberikan waktu kepada makmumnya, ya, memberikan waktu kepada makmumnya untuk membaca surah Al-Fatihah. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan di sini bahwasanya mendengarkan bacaan imam itu lebih baik, ya, daripada membaca sendiri, dan juga membaca sendiri, ya, lebih baik daripada diam. Dan juga kita kembali bahwasanya pendapat yang terkuat bahwasanya yang pertama tadi, ya, bahwasanya kalau ketika sholat sirriyah maka hendaknya bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah yang tersendiri. Beda halnya ketika sholat jahriyah, maka dia harus mengikut kepada bacaan yang dibaca oleh imam, sebagaimana yang dikatakan oleh firman sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza quriyal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, di sini yang dimaksud di sini, maksudnya di sini secara umum, ya, di sini maksudnya secara umum apabila kita mendengar seseorang membaca Al-Qur'an, ya, maka kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Apatah lagi di dalam sholat, ya, ketika imam membacakan surah Al-Fatihah atau imam sedang membacakan surah-surah yang lain, maka kita harus cuma mendengarkannya saja, tidak usah membaca dengan atau melawan bacaan imam tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini ada poin disebutkan bahwasanya bagaimana jika imam sedang membaca surah selain Al-Fatihah, ya. Jadi ketika tadi kita membahas surah Al-Fatihah, bagaimana keadaan makmum, ya, ketika imam membaca surah Al-Fatihah, di sini juga ditanyakan bagaimana ketika imam tersebut membaca surah selain daripada surah Al-Fatihah, ya. Maka dikatakan di sini bahwasanya sama dengan surah Al-Fatihah. Jika imam membaca surah daripada surah selain Al-Fatihah, maka kita wajib mendengarkan, tidak dengan membaca surat yang lain. Dan juga di sini disebutkan pula kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam membaca surah Al-Fatihah. Ya, di sini sangat ditekankan, ya, bahwasanya kesalahan-kesalahan di dalam membaca surah Al-Fatihah itu sangat penting, ya, karena membaca surah Al-Fatihah ini merupakan sebuah rukun daripada sholat, ya, merupakan sebuah rukun daripada sholat, yang dimana jika rukun tersebut atau amalan tersebut rusak, maka ibadah tersebut ikut rusak juga, sama halnya seperti Al-Fatihah ini, ya. Jika Al-Fatihah mungkin dibaca dengan huruf-huruf yang salah, dengan harokat-harokat yang salah, lafaz juga yang salah, ya, atau ayat-ayatnya yang tidak berurutan, maka itu bisa merusak sholat tersebut, ya. Itulah pentingnya kontribusi kita sekalian dalam memilih imam masjid, ya. Jangan sekarang kita ini,
dalam memilih imam masjid itu sekarang hanya sekadar memandang umur, ya, padahal itu sesuatu yang sangat keliru, ya. Padahal umur itu belum tentu menjamin ilmu seseorang itu baik atau benar, ya. Akan tetapi ketika kita memilih seorang imam untuk dijadikan pemimpin di dalam sholat, ya, maka kita harus memilih mulai dari bacaannya, ya, mulai dari hafalannya mungkin, atau mungkin dari suaranya, entah dia merdu atau tidak. Akan tetapi yang lebih diutamakan, ya, adalah bacaannya, karena ini jika kita tidak memilih imam dengan tepat, maka akan menjadi fatal bagi kita sekalian, ya. Karena ketika mungkin yang kita angkat menjadi imam bacaan Al-Fatihahnya juga salah-salah, maka akan berdampak bagi kita sekalian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, ya, di sini juga disebutkan bagaimana hukum orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah. Ya, di sini disebutkan bagaimana ketika ada seseorang, ya, yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca, ya, ataupun menulis yang bersangkutan dengan Al-Quran, ya, apalagi yang bersangkutan dengan Al-Fatihah. Mungkin orang tersebut bodoh dalam tanda kutip, atau lemahnya kemampuan dalam belajar, ya, atau mungkin orang tersebut baru saja masuk ke dalam Islam, ya, sehingga tidak mengetahui apapun sesuatu dari agama, ya, maka baginya salatnya tetap sah, ya, walaupun dia tidak membaca surah Al-Fatihah, ya, karena dia tidak mampu, bukan tidak mau, akan tetapi dia tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, dan itu adalah kesepakatan dari para ulama. Akan tetapi, ya, jika dia tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, maka hendaknya dia untuk membaca tujuh ayat lain selain daripada surah Al-Fatihah, ya, mungkin daripada surat-surat yang lain, ya. Kita ketahui bahwasanya di dalam juz 30 banyak ayat-ayat yang pendek, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, mungkin digabung semua menjadi 7 ayat, maka itu bisa diganti, ya, bisa menggantikan Al-Fatihah. Akan tetapi jika dia tidak mampu juga, maka dengan apa adanya, ya, mungkin dia dengan zikir apa saja. Apabila dia mungkin cuma bisanya alhamdulillah, maka dengan alhamdulillah saja. Dia bisanya dengan subhanallah, ya, maka dengan subhanallah saja, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bacaan Al-Fatihah itu tersendiri, ya. Mungkin juga sebagian besar kita di sini sudah mengetahui bahwa bagaimana bacaan Al-Fatihah itu, ya, sebagaimana yang telah umum, ya. Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, akan tetapi kita boleh memilih apakah bacaan Bismillah ini atau bacaan Basmalah ini boleh dikeraskan, ya, atau dilirihkan, maka itu keduanya boleh dilakukan keduanya. Entah kita mau mengeraskan bacaan Bismillahnya atau kita mau merendahkan bacaan Bismillahnya, maka itu diperbolehkan, ya. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya, di ayat ini juga Maliki yaumiddin terdapat 2 versi, ya, yang keduanya juga sah untuk dibaca. Ada yang bisa dikatakan Maliki yaumiddin, bisa juga disebutkan Maliki yaumiddin, ya, dengan ma yang pendek. Yang satunya ma-nya panjang, Maliki yaumiddin, yang satunya Maliki yaumiddin. Ya, ini keduanya memiliki makna yang sama dan juga memiliki arti yang sama. Jadi sehingga keduanya boleh untuk dibaca. Ya, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dan ini ayat Al-Fatihah ini tidak boleh diputus, ya, tidak boleh dipenggal-penggal seperti halnya ketika kita membaca surah-surah yang lain, ya. Ketika kita membaca mungkin surah Al-Baqarah, kita mungkin mengambil cuma awalannya saja atau pertengahan atau akhirnya, akan tetapi Al-Fatihah ini tidak boleh, ya, tidak boleh kita memotongnya, harus membacanya secara utuh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca Al-Fatihah, tentunya juga setelah membaca Al-Fatihah, yaitu membaca surah-surah yang lain, ya, surah-surah yang mudah bagi kita sekalian. Setelah itu, setelah membaca surah Al-Fatihah,
Tata cara salat yang selanjutnya adalah ruku'. Ya, di sini disebutkan bahwasanya secara bahasa bahwasanya ruku' yaitu raka'a yarka'u ruku'an. Ya, yang bermakna al-inhina'u. Ya, bahwasanya artinya menundukkan atau membungkuk. Ya, al-inhina'u yaitu menunduk atau membungkuk. Dan juga di sini dijelaskan secara istilah bahwasanya ruku', ya, ruku' dalam salat adalah gerakan khusus yang dilakukan setelah berdiri membaca surah Al-Qur'an dengan menundukkan kepala dan membungkukkan punggung disertai kedua tangan memegang kedua lutut hingga punggung dan kepala lurus sama rata. Ya, dan juga di sini dalilnya Nabi SAW bersabda, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Ya, kemudian lalu rukuklah dengan tumakninah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum daripada ruku'? Ya, di sini disebutkan bahwa ruku' merupakan rukun daripada salat, ya. Jadi ruku' juga itu wajib dikerjakan bagi yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan juga sembahlah Rabbmu. Ya, di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya ruku' di dalam salat. Dan juga di sini ruku' itu harus tumakninah, ya. Ruku' harus tumakninah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Ya, dan kemudian rukuklah sampai engkau benar-benar rukuk dengan tumakninah. Ya, dan juga di sini tumakninah itu merupakan bagian yang terpenting daripada ruku'. Tidak seperti yang orang-orang pahami bahwasanya ruku' itu hanya sekedar membungkukkan badan, ya. Akan tetapi yang dimaksud ruku' di sini disertai dengan tumakninah. Ketika selesai ruku', ketika berada pada posisi ruku', maka harus diam sejenak, ya, dengan batasan gerakan itu dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Ya, itu merupakan sebuah ruku' yang sah. Akan tetapi jika dia cuma sekedar membungkuk atau membengkokkan badannya tanpa disertai tumakninah, maka itu belum dikatakan sebuah ruku' atau rukunya tidak sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Ya, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana itu orang yang mencuri salat?" Kemudian Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku' dan juga sujudnya." Ya, yang dimaksud di sini adalah tumakninah. Ya, ketika orang melaksanakan ruku' maka harus disertai dengan tumakninah. Tidak seperti orang-orang yang orang-orang di luar di sana yang memahami bahwasanya ruku' sekedar membungkukkan badan, tidak, akan tetapi disertai dengan tumakninah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan batasan gerakan ruku', ya. Batasan gerakan ruku' adalah membungkukkan badan, yaitu dengan sekedar meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dengan diam sebentar. Ya, dengan diam sebentar, bukan sekedar hanya membengkokkan badan seperti yang kita sebutkan tadi, tidak hanya sekedar dibungkukkan, akan tetapi dibarengi dengan tumakninah atau dengan diam sebentar. Bagaimana? Ya, kemudian bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Mungkin orang tersebut sakit atau mungkin orang tersebut sudah lanjut usia. Bagaimana ketika orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakan ruku'? Ya, maka orang tersebut hendaknya membungkukkan badannya sampai dengan batas kemampuannya. Ya, jadi ketika ada orang yang tidak bisa ruku', tidak bisa sempurna ruku', bengkok, maka dia boleh setengah sehingga sampai kemampuannya, sampai batas daripada kemampuannya. Seandainya benar-benar dia tidak mampu untuk membungkukkan badannya, maka cukup dengan isyarat dengan kepalanya, ya, dengan hanya kepalanya ditundukkan sebagian. Kemudian bagaimana gerakan daripada ruku' tersebut? Ya, bagaimana gerakan pada ruku' tersebut? Di sini disebutkan gerakan yang pertama daripada ruku' yaitu meletakkan kedua telapak tangannya pada lutut, ya, sembari merenggangkan jari-jarinya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Idza raka'a amkana kaffaihi fi raqbatayhi wa farraja baina asabihi." Ya, ketika Rasulullah SAW ruku', beliau pun meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan juga merenggangkan jari-jarinya. Ya, di sini kita garis bawahi
bahwasanya Nabi SAW ketika ruku, kedua telapak tangannya itu diletakkan pada lutut, ya, diletakkan kepada lutut, bukan diletakkan di atas betis maupun di atas paha, ya, akan tetapi diletakkan pada lutut. Dan apabila mungkin seseorang, ya, kita dapati mungkin tangannya agak panjang, maka tangannya itu ditekuk sehingga bisa meluruskan punggungnya, ya, tidak diluruskan tangannya akan tetapi ditekuk sehingga punggungnya itu lurus. Dan juga di hadis ini dikatakan bahwasanya jari-jarinya itu direnggangkan, ya, direnggangkan berarti kondisi kita itu lutut digenggam, ya, bukan seperti dipegang seperti ini ataupun dikasih seperti ini, ya, akan tetapi digenggam lutut-lutut kita sekalian. Akan tetapi cara yang seperti ini, cara selain merenggangkan jari jemari, ya, walaupun salah akan tetapi dia tetap sah, ya, walaupun salah akan tetapi dia tetap sah. Akan tetapi kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, tapi jangan khawatir karena sholat kita tetap sah, ya, apabila kita melakukan selain daripada yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian gerakan yang selanjutnya, ya, yaitu punggung, ya, punggung itu direndahkan hingga posisi ruku, ya, namun dengan diluruskan, ya, tidak bengkok seperti busur panah, ya. Jadi ketika kita ruku maka punggung kita sekalian harus lurus, ya, tidak bengkok seperti busur panah. Kita turun sehingga punggung kita itu lurus, sebagaimana daripada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a law wudiya qadahun min ma'in ala zuhrihi lam yuhraq, ya, bahwasanya seandainya sebuah wadah yang berisi air diletakkan di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ruku, tentulah air tersebut tidak akan tumpah, ya. Di sini disebutkan bahwasanya saking lurusnya punggung Nabi ketika ruku, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan andaikan wadah air ditaruh di atas punggung Nabi maka air tersebut tidak akan tumpah. Kemudian posisi yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu posisi kepala, ya. Posisi kepala ini sejajar dengan punggung, tidak mendongkak dan juga tidak pula menunduk, ya, karena disyaratkan atau diperintahkan kepada kita sekalian ketika ruku bukan cuma sekedar punggung yang lurus, akan tetapi kepala juga wajib untuk lurus, ya. Jadi caranya itu tidak boleh kepala diangkat ataupun terlalu ditundukkan, ya. Jadi kita pintar-pintar saja mengatur arah pandangan kita sekalian, ya. Jangan kita mengangkat kepala kita sekalian, karena ketika kita mengangkat kepala kita maka kepala kita tidak akan lurus dengan punggung. Begitu pula juga kita kalau terlalu menunduk maka kepala juga tidak akan lurus dengan punggung. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga posisi yang keempat atau gerakan yang keempat di sini disebutkan pandangan mata kita, ya, pandangan mata kita sekalian ketika ruku, ya. Di sini disebutkan bahwasanya tidak ada dalil khusus, ya, bahwasanya Nabi SAW ketika sholat pada posisi ruku tidak ada dalil yang sahih yang datang bahwasanya Nabi memandang ke sini, memandang pandangan Nabi ke sini ketika ruku, ya. Akan tetapi tergantung kondisi, ya, kondisi yang ketiga tadi bahwasanya kepala itu harus sejajar, ya, kepala itu harus sejajar dengan punggung. Jadi kita sesuaikan saja pandangan kita, ya. Kalau ketika kita melihat ke arah sujud kita, pastinya kepala kita akan naik, ya. Maka di sini disebutkan pandangan itu cuma fleksibel, di mana yang sesuai dengan kepala kita, maka di situ kita memandang. Kemudian kita masuk pada bacaan, ya, bacaan daripada bacaan-bacaan ruku. Di sini disebutkan sangat banyak juga bacaan-bacaan ruku. Ada yang disebutkan subhana rabbiyal azim, ada yang disebutkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali ataupun lebih, atau minimal disebutkan 1, ya. Ada juga subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan lain seterusnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ruku, kita melangkah pada tata cara yang selanjutnya, yaitu bangkit dari ruku atau biasa dikenal dengan al-i'tidal, ya.
al-i'tidal. Di sini disebutkan bahwasanya secara bahasa i'tidal ini bermakna menjadikan sesuatu lurus dan tegak, ya. I'tidal secara bahasa menjadikan sesuatu itu lurus dan juga tegak, dan juga secara istilah ya adalah merupakan bentuk gerakan bangkit dari ruku ataupun bangkit dari sujud dengan tegak dan juga lurus. Kemudian hukum daripada i'tidal, ya, di sini ya, disebutkan bahwasanya i'tidal juga merupakan rukun daripada solat, ya. Jika kita tinggalkan maka solatnya tidak sah, sebagaimana berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, summarka hatta tatma'inna raki'an, summarfa hatta ta'dila qa'iman, summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan, summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, ya. Lalu ruku'lah dan juga sertai tumaknina ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidal sambil berdiri, kemudian sujudlah serta tumaknina ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil tumaknina, kemudian sujud kembali sambil disertai tumaknina, ya, ketika sujud, kemudian lakukanlah seperti itu di setiap dalam salatmu. Kemudian di sini disebutkan hukum-hukum membaca tasmi', at-tasmi'. Apa itu at-tasmi'? Yaitu bacaan sami Allahu liman hamidah, ya, yang kita bacakan ketika i'tidal. Di sini disebutkan hukum mengucapkan at-tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah, dan juga mengucapkan at-tahmid, yaitu Rabbana walakal hamd, ya. Apa hukum daripada mengucapkan at-tasmi' dan juga mengucapkan at-tahmid? Di sini disebutkan bahwasanya mengucapkan at-tahmid ketika bangkit dari ruku adalah wajib, ya, at-tahmid. Jadi mengucapkan Rabbana walakal hamd adalah merupakan kewajiban yang dimana jika ditinggalkan maka salat seseorang tidak sah, sebagaimana di dalam hadis bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd, ya. Jika imam mengatakan atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd, ya. Kemudian itu tadi disebutkan bahwasanya at-tahmid, ya, membaca at-tahmid adalah kewajiban. Kemudian di sini juga disebutkan yang berkewajiban membaca tasmi' dan juga tahmid, ya. Yang pertama adalah bagi orang yang sholat sendiri, ya, atau orang munfarid atau orang yang sholat sendiri. Di sini disebutkan bahwasanya orang yang sholat sendiri itu harus mengabungkan keduanya, ya. Ketika dia bangun dari rukunya, dia harus membaca keduanya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, ya. Jadi ketika orang yang sholat sendirian, ya, mungkin ketika kita sholat sunnah atau sholat qiyamul lail sendirian di rumah atau di masjid, maka wajib membaca tasmi' dan juga tahmid, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian orang yang berkewajiban membaca tasmi' dan juga tahmid adalah imam, ya, adalah imam, karena beban daripada orang yang membaca atau orang yang sholat sendiri dengan imam itu sama, ya. Jadi ketika kita sholat sendiri diwajibkan untuk membaca tasmi' dan juga tahmid, maka imam juga diperintahkan untuk membaca demikian. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau berkata, ya, Nabi SAW jika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka beliau juga mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Dan Nabi SAW bertakbir ketika hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya, dan ketika bangkit dari dua sujud beliau mengucapkan Allahu akbar, ya. Dan itu kewajiban daripada imam. Akan tetapi bagaimana dengan makmum, ya, bagaimana dengan makmum? Kalau di sini disebutkan bahwasanya makmum itu cukup cuma mengucapkan tahmid saja, tidak perlu mengucapkan tasmi'. Jadi makmum itu hanya wajib atau cukup mengucapkan saja Rabbana walakal hamd, ya, sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd, ya. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, maka ucapkanlah
Rabbana walakal hamd. Ya, Nabi mengatakan di sini, jika engkau mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Nabi tidak mengatakan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan juga sami Allahu liman hamidah. Ya, akan tetapi Nabi mengatakan maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Jadi di sini hukum daripada makmum tersebut hanya diwajibkan, ya, atau diperintahkan hanya sekedar membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini kita masuk pada gerakan i'tidal, ya, gerakan daripada i'tidal. Di sini disebutkan gerakan yang pertama yaitu disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika i'tidal, ya. Disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika i'tidal, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin bahwasanya mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan ketika sholat itu berada di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, dan juga yang keempat yaitu setelah tasyahud awal atau masuk pada rakaat ketiga. Sebagaimana ada dalam hadis bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya ketika beliau memulai salat, ya, ketika takbir untuk ruku dan juga ketika mengangkat kepala setelah ruku. Kemudian posisi yang selanjutnya, ya, posisi ketika kita i'tidal yaitu posisi tangan kita, ya, posisi tangan kita ketika i'tidal. Di sini disebutkan bahwasanya ketika i'tidal, ketika selesai mengangkat kedua tangan, maka tangan itu dibiarkan saja atau dijulurkan, ya. Akan tetapi ada juga pendapat bahwasanya setelah mengangkat kedua tangan maka selanjutnya itu bersedekap, ya, bersedekap, yaitu seperti orang yang posisi di awal tadi. Akan tetapi di sini lebih condong ke pendapat bahwasanya ketika seseorang selesai mengangkat kedua tangannya pas mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tangan dibiarkan menjulur begitu saja, ya, dengan tidak bersedekap. Sebagaimana di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat kedua tangannya saat memulai salat sembari bertakbiratul ihram, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya seraya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya. Ketika beliau akan ruku, yang mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya lalu mengangkatnya seraya bertakbir sembari ruku, ya. Ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ia mengangkat kedua tangannya, ya. Saat sujud beliau sujud di antara kedua telapak tangannya, ya. Jadi kembali ke kita masing-masing, apakah ketika kita setelah dalam posisi tangan kita ketika i'tidal mau bersedekap ataupun mau dijulurkan, maka kembali ke kita masing-masing. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal. Ya, di sini disebutkan bacaan ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal itu yaitu sami Allahu liman hamidah, ya, sami Allahu liman hamidah. Adapun, ya, bacaan ketika kita dalam posisi i'tidal, kalau tadi itu adalah ketika bangkit dari ruku, ya, jadi ketika bangun maka dibaca sami Allahu liman hamidah. Adapun bacaan ketika kita sedang berdiri yaitu pada posisi i'tidalnya, maka di sini juga disebutkan banyak, ya. Ada yang disebutkan Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, dan yang lain sebagainya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada setelah i'tidal lanjut pada tata cara selanjutnya yaitu sujud. Di sini dijelaskan bahwasanya sujud secara bahasa bermakna tunduk, merendahkan diri, dan juga meletakkan dahi di atas tanah, ya. Dan juga sujud di dalam sholat memiliki arti gerakan khusus, yaitu meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan juga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hukum daripada sujud adalah
fardu, ya, fardu atau rukun daripada solat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, ya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan juga sembahlah Rabbmu. Dan juga di sini disebutkan, ya, bilangan sujud setiap rakaat, ya. Mungkin kita semua kita ketahui bahwasanya bilangan sujud setiap rakaat itu ada 2 sujud di setiap rakaat, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah, ya, yang menjelaskan tentang orang yang buruk salatnya, ya, kemudian sujudlah serta tumaknina ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk di antara 2 sujud sambil tumaknina, ya, kemudian sujud kembali disertai tumaknina ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk dengan tumaknina, kemudian lakukanlah seperti itu di dalam setiap salatmu. Ya, Nabi mengucapkan sujud di sini sebanyak 2 kali. Dan juga kita masuk pada anggota tubuh, ya, anggota tubuh kita saat sujud. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya ketika sujud itu ada anggota tubuh, ya, yang harus menempel pada tanah atau pada lantai. Ya, di sini disebutkan bahwasanya anggota tubuh itu ada 7. Ya, yang pertama yaitu dahi, ya, dahi dengan hidung. Ini dihitung 1, ya. Yang pertama itu dahi disertai dengan hidung, yang kedua tangan, ya, yang kedua tangan kanan, yang ketiga tangan kiri, yang keempat lutut kanan, yang kelima lutut kiri, yang keenam kaki kanan, dan juga yang ketujuh yaitu kaki kiri. Dan juga anggota tubuh ini, anggota tubuh sujud ini wajib, ya, diwajibkan untuk menempelkan semua anggota tubuhnya ketika melaksanakan sujud, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, ya, yaitu di atas dahi sambil menunjuk ke hidungnya, dan juga kedua tangan, kedua lutut, serta ujung jari jemari daripada kaki. Ya, di dalam hadis ini disebutkan semua anggota-anggota daripada sujud yang diwajibkan untuk menempel di tanah atau di lantai ketika sujud. Dan juga di sini disebutkan hukum, ya, hukum tidak menempelkan salah satu anggota sujud, ya, ketika kita sujud, ketika kita sujud, apa hukumnya tidak menempelkan salah satu anggota tersebut ke tanah? Ya, ada yang mengatakan hukumnya wajib, jadi 7-7-nya ini semua wajib untuk menempel ke tanah. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwasanya di dalam bagian dahi, maka dahi saja tidak apa-apa, hidung tidak mengapa tidak menyentuhnya, karena hidung ini hanya penyempurna, ya. Akan tetapi yang dimaksud daripada anggota tersebut hanya dahi, ya. Akan tetapi yang semuanya dari tangan, lutut dan juga kaki ini wajib untuk menempel ke tanah, ya, karena hukumnya wajib. Dan juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya yang tidak ada jika ada anggota sujud yang tidak menyentuh tanah, maka salatnya tidak sah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada gerakan sujud, ya, bagaimana gerakan sujud yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan sujud itu tidak perlu untuk mengangkat tangan, ya, walaupun kita sebutkan kemarin bahwasanya ada ulama yang mengatakan di setiap takbir itu disyariatkan untuk mengangkat tangan, ya. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan boleh mengangkat tangan, akan tetapi sekali-sekali saja, ya, sekali-sekali saja boleh, akan tetapi jangan dirutinkan, ya. Ada juga yang mengatakan, ya, dan ini pendapat yang terkuat bahwasanya tidak ada mengangkat tangan di antara sujud, entah itu menuju sujud atau entah itu bangkit dari sujud. Maka ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian gerakan yang selanjutnya, ya, ketika kita turun untuk sujud, maka diperbolehkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, ya, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Begitupun juga sebaliknya, boleh kedua tangan terlebih dahulu kemudian kedua lutut. Di sini ulama sepakat bahwasanya keduanya ini boleh dilaksanakan, ya, entah kita mau melakukan lutut duluan yang turun kemudian tangan, ya, atau tangan terlebih dahulu kemudian lutut, maka ulama di sini membolehkan keduanya, ya. Akan tetapi para ulama juga berbeda pendapat yang mana lebih afdol, ya, yang mana lebih afdol, apakah lutut terlebih dahulu atau tangan terlebih dahulu ketika kita
melaksanakan sujud. Dan juga di sini para ulama mengatakan bahwasanya yang lebih afdol adalah lutut, ya. Ketika kita hendak sujud maka didahulukan lutut terlebih dahulu, kemudian tangan, sebagaimana disebutkan dua argumentasi bahwasanya sifat ini adalah sifat yang lebih manusiawi, ya. Manusia itu lebih lebih gampang dengan cara ketika sujud mendahulukan lutut daripada tangan. Dan juga pendapat argumentasi yang kedua bahwasanya ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Mazhab Syafi'i mengatakan lebih mendahulukan lutut, mazhab Hanafi juga demikian, Hambali juga, ya, dan juga ini yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dan juga Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.